Lingkar Gagasan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pemirsa Woman Ways Lingkar Gagasan Perempuan. Alhamdulillah hari ini saya Fikri Zahria Emraldin senang sekali bisa menyapa semua pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Tentunya sudah siap dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Nah, kali ini para pemirsa di depan saya ini sudah ada seorang host yang luar biasa kerennya. Kenapa? Karena beliau ini baru saja menyelesaikan sebuah penelitian dan saat ini beliau akan berkenan untuk memberikan atau mendiseminasikan hasil dari penelitian beliau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ratna Anggraini Ari Pratiwi SE MSA AK CA. Betul begitu ya Bu namanya betul, ya. Betul. Ini saya agak takut nih membaca gelar akhirnya ini ya karena terlihat advance begitu. Iya. Panggilannya Ibu Ratna betul ya? Iya, Ratna. Oke, baik. Para pemirsa, Ibu Ratna hari ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian beliau yang berjudul tentang resiliensi UMKM dalam isu menghadapi perpajakan di Indonesia, studi kasus kelompok UMKM perempuan Sidoarjo. Nah, ini menarik sekali ya, dari judulnya aja sudah kelihatan topiknya ini relatable banget ya buat kita semuanya para pemirsa juga begitu. Namun sebelum kita langsung lanjut nih ke topiknya, saya boleh menjelaskan sedikit ya kepada pemirsa tentang latar belakang Ibu Ratna ini siapa sih? Kok tiba-tiba ada penelitian tentang UMKM di kalangan perempuan gitu. Nah, para pemirsa, rupanya Ibu Ratna ini merupakan dosen akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun berapa Ibu masuknya? Tahun 2019. Oh, 2019. Oh, nggak jauh beda kita umurnya ya. Masih muda. Iya, masih muda. Barangkali panggil Mbak gitu. Boleh. Iya. Boleh. Iya, beliau masuk tahun 2019 di UIN Sunan Ampel, Surabaya dan langsung mengajar di program S1 akuntansi. Betul, ya. saya masuk di 2019 langsung mengampu di prodi akuntansi FEBI. Oh iya. Dan dulunya menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Iya, S2 saya dari Brawijaya. Dan S1-nya dari Universitas Surabaya iya, ya. Betul. Iya. Ubaya, tetangganya Uinsa. Tetangganya ya, iya. Dan sepertinya penelitiannya juga banyak yang berkaitan dengan pajak, kemudian memang rumpun saya ketika saya masuk itu akuntansi pajak. Jadi tentunya penelitiannya juga nggak jauh-jauh dari akuntansi dan perpajakan seperti itu. Oh, baik seperti itu ya pemirsa ya. Nah, Ibu boleh langsung saya tanya ya tentang penelitiannya. Ini studi kasusnya adalah tentang kelompok UMKM perempuan di Sidoarjo. Betul. Ada alasan khusus nggak kok bisa UMKM perempuan gitu ya? Iya, jadi memang untuk beberapa kali penelitian saya sudah pernah mengambil penelitian dari UMKM. Ya karena ketertarikan saya sih, UMKM itu kan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ya. Jadi memang itu yang ditetapkan oleh BI. Nah, namun ya namanya juga UMKM di Indonesia itu kan terus berkembang dan bertambah gitu ya. Apalagi yang mungkin ukurannya mikro dan kecil. Nah, kemudian di tahun setelah pandemi COVID, kita juga banyak melihat survei gitu ya. Pertumbuhan UMKM meningkat. Dari sisi gender pun yang perempuan ikut meningkat gitu ya. Bukan mungkin ya, tapi beberapa survei mengatakan bahwa di saat COVID itu kan banyak ya para pencari kerja ya, para bapak-bapak itu yang dirumahkan. Betul. Nah, mau tidak mau para ibu rumah tangga itu kan berpikir bagaimana caranya ya supaya rumah tangga tetap berjalan, dapur tetap berjalan, ya salah satunya mereka membuat usaha. Nah, itu yang dipotret oleh
Bupati Sidoarjo waktu itu. Jadi waktu itu ada namanya program Kurma, Bu Fikri. Oh, iya. Ya, program Kurma itu menurut saya menarik ya. Sebentar, apa ini Kurma ini? Ada gitu ya. kepanjangannya Iya, nggak? kelompok usaha mandiri perempuan Sidoarjo. Oh, usaha mandiri. Iya, jadi program Kurma ini menjadi salah satu program prioritas Bupati Sidoarjo ya untuk meningkatkan ya kualitas dari UMKM Sidoarjo dengan memberikan dana bantuan. Nah, tapi dana bantuannya itu kepada kelompok-kelompok perempuan, jadi kelompok usaha perempuan seperti itu. Gitu. Nah, dari sanalah saya tertarik sih, bagaimana sih usaha UMKM perempuan ini bisa berjalan setelah adanya program Kurma. Oh iya. Gitu. Kurma sendiri berarti semua kelompok yang ada di situ adalah berasal dari UMKM Iya, ya? betul. Dari namanya berkaitan dengan UMKM Betul. ini. Ya, itu butuh seleksi tentunya. Iya. Nah, salah satu seleksi yang dimasukkan adalah selain punya usaha dan berkelompok, tentu saja rapi secara administratif, rapi secara laporan ya, untuk gitu. mendapatkan suntikan bantuan sekarang dari investor Kurma. ibarat kata ya, mau memberi bantuan, tentu kan lihat dulu nih yang mau diberi ini siap nggak secara paling tidak laporan hariannya rapi atau tidak, seperti itu sih. Oh, baik. Itu awal Jadi mulanya. iya, beberapa key takeaways yang saya dapat ini berarti UMKM jumlahnya semakin banyak, keterlibatan dari perempuan juga semakin tinggi ya, terutama ditunjang karena alasan COVID kemarin. Para perempuan ini berusaha untuk bagaimana caranya membantu supaya dapur tetap nyebul. Iya, betul, gitu betul. Jadi memang diawali dengan itu. Baik, jadi alasan itu ya Ibu ya. Nah, kemudian setelah menetapkan pengen meneliti kelompok UMKM perempuan di Sidoarjo, kalau Ibu lihat nih, kira-kira nature-nya mereka ini gimana sih kondisi mereka dalam menghadapi khususnya ini isunya tentang perpajakan ya Bu ya. Seberapa dekat ya sebenarnya mereka itu dengan urusan pajak gitu, terkait dengan aktivitasnya sehari-hari di dalam UMKM-nya gitu. Iya. Memang semua butuh perjalanan ya kalau saya meneliti tentang resiliensi UMKM. Jadi sedikit cerita Bu Fikri. Boleh banget. Sebelumnya saya pun melakukan pengabdian ke UMKM perempuan gitu ya di Sidoarjo. Memang permasalahan pada umumnya ya rata-rata sama ya. Salah satunya adalah memang tidak ada laporan keuangan rata-rata ya. Dan yang namanya pemberi modal dari siapapun itu ya, entah dari pemerintah daerah, entah dari perbankan, tentu punya indikator gitu ya ketika memberi sebuah bantuan. Salah satunya yang saya potret adalah laporan keuangan gitu ya. Nah, dari sanalah saya berjalan dan kemudian di tahun 2025 itu kan ada pengesahan kebijakan pajak yang baru tuh. Salah satunya adalah tarif PPN. Nah, tarif PPN yang naik nih ya. Peraturan apa ini Bu kalau Undang-Undang HPP, harmonisasi ya peraturan perpajakan. Sebetulnya UU HPP itu sudah di tahun sebelum-sebelumnya, mungkin sekitar tahun 2022 gitu ya. Tapi memang penerapan itu kan bertahap ya Ibu ya. Nah, yang terasa sekali memang mulai akhir 24 sampai di 2025 ada peningkatan tarif PPN. Walaupun ya dari yang awalnya 10% jadi 11%, kemudian naik di 12%, walaupun untuk komoditas tertentu nih Bu. Walaupun memang agak kok nyambung ya. Kok bisa nyambung nggak ya UMKM dengan pajak PPN gitu ya. Nah, Bu, berarti sekarang ada pengesahan undang-undang apa tadi Bu? Undang-undang HPP. Oke, bagaimana itu Bu implementasinya? Jadi undang-undang HPP itu kan seingat saya di 2022 ya pengesahannya. Cuman implementasinya memang bertahap. Ada beberapa aturan klausul yang memang ya kita nggak langsung laksanakan di tahun yang sama gitu ya. Nah, yang terasa sekali itu sebetulnya di 2024 sampai ke 2025 ya adanya perubahan tarif PPN
awalnya 10%, kemudian Nah, ya, 11%. saya sering lihat ini di Stroop itu itu PPN 10%. Iya, Nah, pasti sekarang nambah 11% kan. Iya. Kemudian perubahan ke 12% walaupun untuk komoditas kemudian tertentu. 12%. Kita tahu kalau yang namanya pasar itu ya, tarif berubah, Iya. tentu akan mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Itu beberapa penelitian mengatakan demikian. Artinya apa? Walaupun UMKM itu mungkin belum terkena sasaran PPN misalkan ya, Iya. belum terkena sasaran PPh, pajak penghasilan, namun akan berimbas. Misal begitu ya. harga produk meningkat, harga bahan baku meningkat, tentunya bisa berpengaruh ke ketahanan dari UMKM itu, gitu. Ya baik Bu, berarti saya ini sebagai orang yang awam ya, Betul. bukan dari perpajakan begitu, mungkin ingin insight dari Iya. Ibu ya. Berarti UMKM ini sebenarnya tidak langsung terdampak PPN 10% atau 12% Iya. tersebut, Iya. tetapi Iya, secara Terkena tidak imbasnya langsung, ya? iya betul. Oh. Artinya ya harga komoditas meningkat. Oke. Kalau komoditas meningkat, biaya transport, ekspedisi, pengiriman segala macam Betul juga ikut banget. meningkat. Iya. Misalnya sesederhana jualan di pasar gitu. Iya. Kan itu juga bahan ya? baku ikut Iya, meningkat bahan ya Bu baku. ya. Iya. Iya. Jadi katakanlah rata-rata memang yang menjadi objek atau subjek dari UMKM-nya adalah ya jual makanan minuman, itu yang paling mudah gitu kan. Ketika mungkin skillnya terbatas gitu ya, Iya. tapi menjual makanan minuman itu jauh lebih mudah. Nah, itu kalau kita ke pasar kita lihat harga itu kan wah luar biasa tuh Bu, banyak perubahan yang signifikan ya akibat dari perubahan tarif atau perubahan kebijakan perpajakan. Seperti itu. Kalau yang Ibu lihat kira-kira yang paling terdampak UMKM yang seperti apa ini Bu? Hampir semuanya sih semuanya Bu ya. Cuman kalau yang di sektor makanan minuman itu kan memang sehari-hari, jadi itu mungkin tidak Lebih nggak terlalu ini. Tapi mungkin UMKM yang di bidang mungkin fashion ya, ada penjahit, ada. Nah itu yang mereka, untuk jadi itu melalui beberapa proses mungkin itu ya. Iya, itu mungkin yang mereka terasa sekali. Bahkan ada yang udah saya banting setir aja, nggak jadi penjahit, saya jual makanan aja. Karena kan makanan salah satu bahan pokok ya, artinya makanan pokok kita. Iya. Ya, kita pasti cari makan ya Bu ya. Betul. Itu ya. Iya, sudah jadi favorit, mau beli apa? Ini pesan aja gitu. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian ini kembali lagi ke penelitiannya Ibu ya. Terus proses penelitian Ibu tuh seperti apa sih? Berarti Ibu pengen tahu bagaimana cara mereka ini bertahan dengan adanya peraturan pajak atau seperti apa Bu? Iya, jadi memang dari judul resiliensi ya, ketahanan UMKM menghadapi isu-isu perpajakan gitu ya. Walaupun memang secara tidak langsung pasti berimbas gitu ya. Nah, dari sana tetap saya melakukan perizinan ya ke pemerintah. Kelurahan, beberapa kelurahan. Nanti kemudian kami memilih beberapa UMKM yang memang menjadi percontohan. Memang ada UMKM percontohan, artinya Kabupaten Sidoarjo sendiri itu punya ya seperti mind map gitu ya. Jadi mereka ini UMKM yang memang bisa menjadi percontohan. Jadi rata-rata sih di kelas mikro dan kecil seperti itu. Nah, kemudian ya saya proses menggali data mulai dari pra-riset, jadi saya sebar kuesioner gitu ya ke para UMKM. Langsung ke UMKM-nya ya, setelah jadi mendapat izin itu tadi. Terus kemudian ya saya juga menggali permasalahan mereka ketika ada isu perpajakan. Walaupun ada yang mungkin nggak tahu, banyak yang nggak tahu sebetulnya ya Bu ya. Banyak yang nggak tahu. Iya, nah, akhirnya kemudian penggalian data, kemudian proses saya meneliti, dan di akhir saya beri semacam kuesioner ya terkait resiliensi mereka itu seperti apa dalam menghadapi isu-isu yang ada. Gitu. Nah ini nih menarik ya, ternyata ada juga yang nggak tahu dan mungkin jumlahnya bukan cuma 1-2 ya. Nah kalau Ibu lihat problemnya mereka ternyata apa ini Bu dalam menghadapi? Pertama mungkin rata-rata masih
wajib pajak orang pribadi, Betul. artinya belum berbadan hukum. Oh, Iya. Kalau iya. yang sudah berbadan hukum, saya kira sudah lebih paham ya. Ya, karena Berbadan secara hukum itu PT gitu ya? ya CV biasanya. Oh, CV minimal CV ya. atau UD, ya Hmm. seperti itu. Nggak sampai PT sih yang kemarin Oh, saya iya. teliti ya. Jadi Betul. memang kalau masih masuk mikro dan kecil ya. Iya. Maksudnya Seperti kalau yang sudah level atas ya, pastinya kalau sudah PT, tahu ya iya. kewajiban tersebut. Iya, kalau sudah PT saya kira mereka sudah lebih ada legalnya sendiri, iya, ada yang ngurusin. betul. Nah, rata-rata memang mereka masih orang pribadi, artinya ya saya mau buka usaha gitu, ibu rumah tangga yang memang mau buka usaha. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin masih ikut suami ya, suami kan kerja, punya NPWP nih, nomor pokok wajib pajak. Nah, istri itu ikut suami, jadi ya udah ikut apa kata suami. Nah, seperti itu. Ya sebatas itu sih yang mereka, dan mungkin ya aturan, orang bilang kan pajak itu susah gitu ya Bu ya. Nah ya rata-rata sih di situ sih merasa susah. Kira-kira apa nih kendalanya mereka kok ngerasa pajak itu susah ya? Apa karena informasinya itu belum nyampe ke mereka, jadi mereka butuh lebih banyak apa ya, kayak penyuluhan atau mungkin peningkatan awareness tentang adanya pajak, atau lebih ke apanya? Ya, jadi memang berangkatnya dari mereka orang pribadi merasa belum butuh untuk penting tahu itu. gitu. Iya, ini kan cuma sampingan barangkali ya bagi mereka. Pajak itu kan ya memang ada ahli pajak gitu ya. Nah, mereka merasa ya udah saya kan nggak bisa, nanti saya bisa minta tolong ke kantor pajak. Rata-rata seperti itu. Walaupun mereka tidak paham secara detail, tapi yang saya appreciate adalah mereka itu sadar mereka punya kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Ya, saya punya usaha, saya punya penghasilan, maka ya saya harus laporkan penghasilan saya. Apakah nanti dikenakan pajak ataukah dibebaskan pajaknya. Yang penting mereka sudah punya awareness nih. Ya, seperti itu. Ada ini nggak Bu, kekhasan bahwa ini yang diteliti kan UMKM perempuan ya. Biasanya perempuan itu kalau saya lihat ya ada istilah woman support woman gitu. Jadi ketika ada yang kesusahan atau ada sesuatu mereka akan membantu gitu. Nah, misalnya di konteks ini tuh ada nggak? Mungkin saya potretnya dari konteks mereka bagaimana caranya maju bersama-sama. Jadi di salah satu lokus penelitian itu di salah satu kelurahan yang menjadi percontohan, mereka itu katakanlah satu RW. Satu RW itu punya beberapa kelompok UMKM. Itu saling support. Supportnya itu nggak hanya sesama UMKM ya, tapi dari ketua RW ya, berarti ibu RW ya, ibu PKK, itu support. Kita maju bersama-sama. Jadi itu menurut saya yang ternyata mereka itu semangatnya luar biasa. Ya tinggal aja. Permasalahan mereka apa sih? Ya salah satunya memang permodalan ya. Ya permodalan yang memang harus ya kami kan juga butuh modal gitu kan. Nah, supaya permodalan itu lancar gitu ya, dilirik oleh investor, ya tentu UMKM harus menyajikan UMKM yang berkualitas walaupun levelnya mikro. Ya, menurut saya sih seperti itu yang saya temukan di lapangan. Berarti kayak sampai ibu RW gitu ya, itu memberikan modal bukan modal ya, artinya ini menjadi tempat sharing untuk meningkatkan membuat wadah, katakanlah ada bazar yang dilakukan 2 minggu sekali, jadi diberi wadah untuk masyarakat untuk berusaha, katakanlah di balai RW gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan bisa share WA group ya, terus bikin flyer tuh. Mereka juga latihan membuat flyer, jadi di share ke teman-temannya, di share ke mungkin kelurahan lain gitu ya. Jadi memang yang semangat bukan kita sendiri sebagai UMKM, tapi juga para pejabat ya, artinya support terhadap perkembangan UMKM. Nah, itu gitu kalau boleh tahu kelurahan apa itu Bu? Kok bagus ya? Ya, Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Hanya satu itu atau sebetulnya beberapa, cuman salah satu percontohannya. Percontohannya ada di Kelurahan Magersari. Dan yang menetapkan percontohan adalah kabupaten ya? Iya, biasanya kan kabupaten, jajarannya ada kecamatan,
mungkin masing-masing kecamatan itu juga punya percontohan. Baik. Gitu. Dan sampel Ibu salah satunya yang di Magersari. Magersari. Selain itu ada beberapa lainnya. Ada kurang lebih 3-4 kelurahan. Oh, 3-4 kelurahan. Betul. Oke, baik. Nah, terus boleh tahu hasilnya nih, Bu, setelah Ibu melakukan penelitian itu gimana? Artinya tujuan saya kan mau tahu ya, Bu, seberapa bagaimana sih mereka bertahan gitu ya. Bagaimana mereka bertahan? Ya tentu saja kalau kita bicara rentan, mereka sebetulnya rentan UMKM ini. Rentan katakanlah pertama ya permodalan kan kecil ya, Bu ya. Permodalan minim, tapi bagaimana caranya bisa survive gitu. Kemudian dari segi produk gitu ya. Terkadang ya kita bisa bicara kalau yang pabrikasi ya tentu nggak bisa dibandingkan dengan yang level UMKM ya, Bu ya. Dari segi harga juga kenapa sih UMKM itu terkadang kok agak mahal misalkan ya karena mungkin nggak dalam jumlah besar karena apa minimnya modal itu kerentanan mereka. Nah ketika mereka rentan dalam arti membangun usaha, tentu saja ketika ada isu yang masuk, contohnya isu perpajakan, perubahan tarif, tentu akan ibaratnya apa ya, Bu? Memukul mereka, shock gitu ya. Walaupun memang harus ya nggak secara langsung nih, Bu, dampaknya, tapi ya terasa. Ya salah satunya adalah harga komoditas yang terus terasa naik gitu ya, Bu. Berat, akhirnya masyarakat itu berat untuk bukan hanya bertahan ya, Bu ya. Bukan hanya meningkat tapi berat untuk bertahan. Bertahan pun itu susah. Boleh kasih contoh eksplisit nggak? Barangkali para pemirsa di sini juga penasaran ya, seberdampak apa sih gitu? Ya banyak. Tapi kalau mungkin makanan minuman mungkin masih diserbu orang ya. Tapi kalau mungkin yang sektor fashion lain tadi, ya, contohnya fashion, katakan penjahit, ada tuh yang penjahit baju, penjahit dompet-dompet kecil itu ya mereka misalnya harus kayak ditanggulangin dompet kulit gitu ya. Mungkin kalau tanggulangin kembali lagi modalnya modalnya besar ya akan berbeda siap. Dengan yang mungkin kelasnya masih mikro, kelas rumahan gitu ya. Nah mereka mau tidak mau harus memutar otak mereka. Ya gimana caranya saya harus tetap bertahan ya mungkin menambah bentuk usaha lain, nggak hanya di satu itu saja. Nah, itu bentuk ketahanan mereka. Jadi ya nggak hanya saklek harus di fashion karena saya sukanya jahit, Mbak. Ya enggak sih. Akhirnya mereka jadi berusaha untuk jadi membuka peluang yang lain ya. Jual makanan, jual nasi bungkus dan segala macam. Wah, kreativitasnya jadi harus ini lebih terasa betul gitu. Betul banget. Oh, baik, seperti itu ya. Kemudian ada hasil yang lain, Bu, dari penelitian Ibu, barangkali ada rekomendasi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa begitu? Iya, rekomendasi tentunya bagi pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM kan ya memang dari hasil yang saya dapatkan ya mereka tetap berusaha bertahan. Bagaimana caranya? Entah meningkatkan kualitas dari produk, misalkan nih packagingnya lebih bagus ya tentunya harus menambah wawasan literasi mereka terkait pengembangan produksi misalkan. Kemudian bagi pemerintah ya pastilah ya jangan sampai lupakan yang namanya kelompok-kelompok rentan ini, apalagi kelompok mikro ya. Karena UMKM ini kan salah satu pilar. Kenapa kita sih Indonesia bisa keluar dari krisis? Salah satunya adalah kita punya UMKM. Iya. Akan lebih diperhatikan ketika ada dana hibah, dana bantuan dari pemerintah itu sangat-sangat membantu. Seperti itu. Berarti mungkin salah satu rekomendasinya adalah tolong dong perbanyak program kurma lagi gitu ya. Seperti itu. Iya, supaya para kelompok rentan ini juga semakin bisa bertahan dan berkembang juga. Betul. Perkembangan secara kuantitasnya udah nih, semoga nanti didukung juga dengan kualitas kesejahteraan mereka. Betul. Iya. Kan harapannya masyarakat itu sejahtera ya, Bu ya. Iya, betul. Masyarakat sejahtera.
pajak juga akan naik kan gitu. Oh iya, semakin juga membantu ini ya kota kabupaten, Iya, betul. begitu. Baik. Nah, kemudian refleksi bagi kita nih para akademisi dan juga mungkin para pemirsa Women Ways ya, karena mungkin yang nonton di sini juga peduli ya dengan perempuan begitu, bagaimana mereka bisa empowered atau berdaya gitu. Senang juga dengar kabar bahwa ternyata banyak pengelola UMKM itu yang berasal dari perempuan begitu. Jadi mungkin refleksi bagi kita semua, khususnya akademisi ya, tentu saja di lapangan itu masih banyak sekali UMKM yang membutuhkan kita sebagai pendamping mereka. Baik. Jadi pendamping dalam hal apa? Tentu saja beraneka ragam. Katakanlah dalam hal keuangan, literasi keuangan. Jangan sampai UMKM ini jatuh karena kurangnya literasi. Baik. Kemudian mungkin dari sisi produksi produknya yang bisa lebih berkualitas, bernilai tambah, katakanlah ya UMKM bisa naik kelas bersama-sama. Seperti itu. Mohon izin nih, karena saya dosen ilmu komunikasi ya, berarti kepikiran packaging atau promosinya, nah itu berarti bisa termasuk meningkatkan kualitasnya UMKM ya, berarti ya. Betul sekali. Iya, dan secara tidak langsung peningkatan kualitas tersebut akan mungkin menambah resiliensi atau meningkatkan resiliensi para UMKM khususnya perempuan, Sidoarjo dan semuanya. Semuanya, bukan hanya ngomongin Sidoarjo, rekan-rekan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya yang luar biasa ya. Dari sini kita jadi paham ya teman-teman atau para pemirsa bahwa di dunia UMKM itu banyak juga ya keterlibatan dari perempuan dan mereka masih rentan sehingga perlu untuk kita support ya. Betul. Entah dari segi modal, barangkali ada para juragan-juragan ini ya mau beri modal nih, kasih modal. Sultan-sultan ya. Sultan boleh, Sultan Andara mampir. Iya, atau mungkin kita dari segi akademisi bisa membantu dari hal lain, misalnya promosi atau segala macam. Dan ya, saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita dan para pemirsa. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Semoga kemudian hari kita bisa ngobrolin lagi ya. Barangkali ada penelitian sesi kedua, lanjutan dari ini. Mungkin juga kita bisa berkolaborasi nantinya. Oh, boleh banget. Kita kan interdisipliner ya, bisa nyambung ya keilmuannya. Siap. Dan barangkali yang nonton di rumah juga ada yang relatable dengan kita, boleh juga ikutan ya. Iya, baik para pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Ratna Anggraini Ari Pratiwi, SE, MSA, AKCA, betul ya, dengan judul penelitian resiliensi UMKM dalam isu menghadapi perpajakan di Indonesia, studi kasus kelompok UMKM perempuan Sidoarjo. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa karena sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Ratna, terima kasih pemirsa. See you next time. Mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.